Annyeonghaseyo. Film ini berjudul Extreme Job. Film Korea yang bergenre action tapi komedi, yang diperani oleh 5 orang sebagai pemeran utamanya. 5 orang itu adalah Kapten, ini orangnya, anak magang, Yung Ho, Dewi, dan Bong Ma. 5 orang ini adalah sekelompok polisi yang mempunyai tugas khusus spesialis narkoba yang dipimpin oleh si Kapten. Oke, langsung saja kita mulai ke ceritanya. Pada awal cerita pun, kita sudah disuguhkan dengan komedi yang epik, di mana 5 orang polisi ini sedang beraksi untuk menangkap tersangka pengonsumsi narkoba. Namun, mereka punya komitmen untuk tidak merusak properti yang ada saat bertugas, sehingga membuat penjahatnya merasa aneh dengan tingkah polisi konyol itu. Penjahat itu pun lolos dari gedung, namun para polisi tidak menyerah untuk terus mengejarnya, dan si konyol pun terjadi. Kemudian, polisi kembali mengejar. Tiba-tiba, Bong Ma datang dengan membawa motor, dan Bong Ma pun berhasil menabrak penjahatnya. Ketika ingin memborgolnya, Bong Ma lupa membawa borgol, dan inilah yang terjadi. Hingga akhirnya sang penjahat tertabrak bis. Prolog yang sangat-sangat menggemaskan. Di kantor polisi, 5 orang ini dimarahi oleh direkturnya. Kita sebut saja direktur ini Pak Jang. Pak Jang memarahi mereka lantaran mereka berkomitmen untuk tidak merusak properti, namun mereka malah membuat kecelakaan berantai yang membuat 16 mobil rusak. Alhasil mereka diancam untuk dibubarkan. Di perjalanan keluar menuju kantor, mereka dihina oleh saingan seangkatannya si Kapten yang bernama Forlan yang sudah naik jabatan. Otomatis, jabatan si Kapten berada di bawah saingannya, karena tugas yang diberikan kepada timnya selalu berakhir dengan hasil yang mengecewakan. Percakapan mereka berakhir dengan Forlan mengajak mereka makan malam. Restoran, Forlan menawarkan misi yang bisa membuat si Kapten naik jabatan. Misinya yaitu menangkap sekelompok gembong narkoba yang dipimpin oleh Mubae dan Hong. Singkat cerita, Kapten menerima misi itu dengan kesepakatan Kapten menangkap Mubae dan Forlan menangkap Hong. Mereka pun mulai beraksi. Tapi, seperti biasa, timnya si Kapten selalu saja membuat kekocakan hingga mereka dihampiri oleh polisi karena diduga mengintip seorang wanita tua. Untungnya, mereka segera mengenalkan identitasnya sebagai detektif. Alhasil, mereka dibebaskan. Esoknya, kelima polisi itu merenungkan rencana di kedai ayam. Mereka berlima menghabiskan waktu berhari-hari di sana, sampai mereka mendapatkan bonus dari si penjual ayam itu. Dan memberitahunya bahwa hanya mereka berlimalah yang berkunjung ke kedainya selama sepekan terakhir. Dan mereka pun menyadari bahwa kedai itu cocok untuk dijadikan markas selama bertugas menangkap geng narkoba Mubae, yang dimana markas geng narkoba itu tepat berada di atas bangunan kedainya. Si Kapten pun meminta anggaran kepada Pak Jang untuk bisa membeli kedai itu, guna mengintai para buronan. Tapi Pak Jang langsung menolaknya, karena riwayat misi yang dilakukan si Kapten selalu kurang memuaskan. Alhasil, Kapten mengorbankan uang pensiunnya untuk membeli kedai itu, tanpa sepengetahuan istrinya. Padahal, istrinya ini sangat mengharapkan suaminya bisa membelikan tas Gucci. Alih-alih menggunakannya untuk markas, kedai itu malah menjadi ramai pelanggan, dan mereka tidak bisa menolak pelanggan itu, karena akan membuatnya dicurigai sebagai intel, dan penyamarannya akan terbongkar. Jadi, mereka berusaha untuk tetap melayani pelanggan. Seiring berjalannya waktu, bisnis ayam mereka malah semakin ramai dan memiliki nama Iga Suwon. Hingga mereka diundang acara TV, namun mereka menolak acara TV itu, karena itu akan membongkar identitas mereka sebagai intel. Dengan keramaian kedai ayam Iga Suwon itu, misi mereka selalu terhambat karena harus melayani pelanggan dan para buronan pun
pergi dari markas mereka. Mereka pun menaikkan harga ayamnya agar tidak laku, tapi pelanggannya tetap saja datang ke sana. Sampai-sampai si kapten bisa membelikan tas Gucci untuk istrinya, plus uang yang banyak hingga istrinya kaget. Jurnalis TV yang pernah ditolak oleh si kapten pun sakit hati dan berencana untuk menghancurkan bisnis mereka dengan menuduhnya menggunakan resep restoran lain dan memberitakannya. Itu membuat reputasinya hancur dan beritanya terdengar oleh atasannya yang membuat divisinya diskor. Ternyata Mubae juga mendengar berita kedai ayam Iga Suwon itu dan salah satu anak buahnya berencana mengajaknya kerjasama untuk mendapatkan merek dagang atas nama Iga Suwon demi menyelundupkan narkoba. Anak buah Mubae yang bernama Jang mendatangi kedai itu dan bernegosiasi sampai terjadi kesepakatan kerjasama setelah Jang meyakinkan mereka dengan uang. Di tempat lain, Mubae mendatangi restoran teman lamanya yang bernama Ted untuk jadi tempat mitra Iga Suwon yang berisi narkoba. Narkoba pun mulai dijual di tempat cabang Iga Suwon yang dipegang Ted. Yung Ho, Dewi, anak magang, dan Bongma mulai mencurigai resto cabangnya karena pembelinya selalu membuang ayamnya dan pembelinya selalu orang yang sama. Kapten dan teman-teman pun mulai investigasi ke TKP. Dan akhirnya mereka berlima menyadari bahwa ayam Iga Suwon mereka digunakan untuk menjual narkoba. Bongma pun datang sendirian ke resto cabang untuk memarahi kinerja pegawainya. Bongma pun diserang di sana hingga pingsan dan identitasnya pun terbongkar, membuat Mubae panik dan Hong menghajar Jang karena berasumsi bahwa Jang bersekongkol dengan polisi. Lalu menyekap Jang bersama Bongma. Di kedai ayam, kapten dan kawan-kawan mengkhawatirkan Bongma yang belum kembali, diwarnai dengan kekocakan si anak magang yang mencoba masakan dari resto cabang yang jelas itu adalah narkoba. Kapten pun mendatangi tempat Jang. Pas di perjalanan, Bongma memvideo call Dewi. Akhirnya, mereka pun mengetahui Bongma sedang disekap. Lalu, mereka langsung melacak lokasi Bongma dan bergegas menyelamatkannya. Di lain tempat, Forlan dan timnya mendatangi Hong dan anak buahnya. Baku hantam pun terjadi, yang dimenangkan oleh Hong. Tapi, ketika ingin kabur, mobil Hong tertabrak bis sekolah. Perjalanan mereka berempat untuk menyelamatkan Bongma berlangsung hingga malam. Bukannya khawatir pada Bongma, mereka malah mengkhawatirkan musuhnya. Karena di balik kekonyolan Bongma, sebenarnya dia adalah mantan atlet bela diri yang hebat. Bongma pun berhasil melarikan diri dari sekapan, lalu menampar Jang yang sedang terikat. Bongma terus berlari sampai ke pangkalan militer. Di sisi lain, Dewi dan kapten masih terus mencarinya. Sedangkan Bongma melihat berkumpulnya kawanan Ted dan Mubae yang tidak lain adalah buronan yang selama ini mereka cari. Mubae sedang meminta uang pada Ted untuk kabur ke Tiongkok dengan menjual barang narkobanya. Transaksi mereka pun berujung perkelahian karena Bongma menyalakan sirene polisi. Tak lama kemudian, kapten dan kawan-kawan akhirnya menemukan Bongma sekaligus Mubae dan Ted. Lalu si kapten memfoto mereka untuk laporan bahwa buronan telah ditemukan. Namun, staf kepolisian malah mengkhawatirkan timnya si kapten. Staf polisi takut kapten dan kawan-kawan akan mati jika melawan kawanan Mubae hanya dengan 5 orang. Alhasil, polisi mengirimkan bantuan. Lalu dijelaskanlah sosok sebenarnya dari 5 orang divisi narkoba ini, yaitu si kapten sebagai orang yang berpengalaman di divisi kriminal selama 20 tahun dan tidak mati walaupun menderita 12 tusukan. Bongma, mantan atlet judo. Yung Ho, mantan tentara AL atau UDT. Dewi, mantan pegulat Muay Thai. Dan anak magang sebagai atlet bisbol ketika SMA. Mereka semua menghajar musuh habis-habisan, sedangkan kapten masih mengejar Mubae hingga ke kapal. Lalu, perkelahian antara bapak-bapak pun
tidak bisa dielakkan. Dan tentunya Pak Kaptenlah yang menang. Setelah semua beres, staf polisi bantuan baru sampai ke TKP dan melihat semua buronan sudah terikat dengan rapih. Membuat para polisi salut dengan aksi divisi narkoba ini. Lalu, mereka berlima pun naik jabatan. Tamat. Sungguh cerita yang sangat di luar nalar.